Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam literasi untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk memulai kegiatan pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Walaupun kita masih di masa pandemi COVID-19, namun jangan dijadikan penghalang untuk tidak belajar. Jadi tetap semangat dan fokus untuk belajar ya. Baik anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya materi kita pada hari ini, yaitu teks editorial atau tajuk rencana, silakan kalian simak salindia berikut ini. Silakan. Editorial. Nah, teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Nah, teks editorial juga sering disebut dengan tajuk rencana, yang berarti artikel utama dari suatu surat kabar yang berisi pandangan redaksi terhadap suatu isu pada saat koran tersebut diterbitkan. Nah, menurut Sumadiria 2011 halaman 82 menyatakan bahwa tajuk rencana dapat diartikan sebagai opini redaksi yang berisi aspirasi, pendapat dan sikap resmi media terhadap berbagai persoalan, kejadian atau fenomena aktual yang kontroversial yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya kita ke bagaimana cara membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, yang pertama adalah pilih berbagai kalimat yang mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Kalimat seperti itu adalah opini dan bukan fakta ya. Jadi kalian jika menemukan kalimat yang berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran, itu adalah opini dari redakturnya ya. Selanjutnya, identifikasi peristiwa, tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita yang dikomentari dalam teks editorial merupakan opini ya, karena berupa komentar. Selanjutnya, pisahkan berbagai kalimat yang mengandung data fakta seperti kalimat yang menyatakan suatu angka statistik dari lembaga terpercaya atau kalimat langsung dari hasil wawancara narasumber. Nah, jadi jika kalian menemukan sebuah angka statistik ya atau sebuah nilai, maka itu dikategorikan sebagai kalimat fakta. Karena angka-angka tersebut pasti sudah melalui analisa dari redaktur. Selanjutnya, verifikasi kebenaran berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lainnya yang digunakan dalam teks editorial. Caranya dapat sesederhana membandingkannya dengan berita dari media lain atau mengakses website resmi penyedia data. Ya, jadi jika ada verifikasi kebenaran, maka itu dikategorikan sebagai fakta ya. Selanjutnya kita ke struktur dari teks editorial. Struktur teks editorial ada 3 ya anak-anak. Yang pertama adalah tesis atau pengenalan isu, merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambar umum mengenai isu yang dikomentari. Lalu ada argumen. Nah, di argumen berisi mengenai penyampaian pendapat, yaitu pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari, penguatan terhadap pendapat dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. Lalu pada penegasan ulang merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Nah, itu strukturnya ya anak-anak.
Selanjutnya, kita ke ciri dari teks editorial. Ini berada dalam isi teks editorial atau tajuk rencana ya. Nah, isinya berupa opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang diberitakan. Berisi fakta atau peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan hingga kontroversial. Isinya juga memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran maupun harapan terhadap isu yang dibahas. Selanjutnya, terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi oleh bagaimana caranya secara konkret. Nah, kita lanjut ke kaidah kebahasan dari teks editorial. Nah, biasanya kebahasan dalam teks editorial atau tajuk rencana memiliki kalimat retoris, kata populer, kata ganti penunjuk, dan konjungsi kausalitas. Untuk lebih jelasnya kita ke maksud dari kaidah kebahasaannya ya. Yang pertama tadi kalimat retoris adalah banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris utama yang sering digunakan adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah lebih dalam. Jadi maksud kalimat retoris ini adalah berupa pertanyaan, namun sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab, namun si redaktur merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah yang sedang terjadi saat itu. Lalu berikutnya adalah kata populer. Penggunaan kata-kata populer sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh khalayak masyarakat seperti menengarai, pencitraan, balada, terkaget-kaget, dan sebagainya. Penggunaan kata populer juga ditujukan agar pembaca tetap rileks meskipun tulisan dipenuhi tanggapan kritis. Jadi penggunaan kata populer ini adalah kata-kata yang biasanya sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya ya, agar yang dapat membaca tersebut, yang memahaminya dapat mudah mengetahui isi dari tajuk rencana tersebut agar terkesan lebih rileks ya. Selanjutnya adalah kata ganti penunjuk. Banyak menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, waktu seperti ini, itu, kesini, dan begitu ya. Jadi Ibu rasa kalian paham yang dimaksud dengan kata ganti penunjuk ya. Langsung konjungsi kausalitas. Banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas atau disebut juga dengan sebab akibat seperti sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kaidah kebahasan. Baik, Ibu akan berikan kalian sebuah contoh tajuk rencana atau teks editorial dengan judul Jangan Hanya Bergantung Pada Vaksin. Nah, kita ke bagian yang pertama ya, yaitu pengenalan isu atau tesis. Kita baca bersama. Langkah pemerintah dalam membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan akan bertugas hingga 31 Desember tahun depan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian argumen atau penyampaian pendapat. Namun, terdapat sejumlah masalah mendasar dari kebijakan pemerintah tersebut. Pertama, tugas dan fungsinya dapat tumpang tindih dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk oleh Presiden. Meskipun masih sama-sama dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, keberadaan tim ini berpotensi menghambat birokrasi. Apalagi masyarakat juga belum melihat hasil kerja nyata komite di lapangan. Kedua,
Keberadaan tim tersebut juga berpotensi berbenturan dengan tugas Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain menghasilkan rapid test dan ventilator, konsorsium ini juga sedang mengembangkan vaksin merah putih bersama Lembaga Biologi Molekuler Eichmann Institute. Sebetulnya pemerintah bisa saja cukup menugasi konsorsium ini untuk melaksanakan instruksinya perihal percepatan pengembangan vaksin. Selain itu, ruang lingkup tim ini tidak terlalu jelas. Pembuatan vaksin yang mumpuni pastinya memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tidak boleh terburu-buru. Misalnya, masyarakat tentunya tidak mau percepatan pengembangan vaksin merah putih, malah memicu pertanyaan dunia riset global akan kredibilitasnya yang bahkan pemerintahnya saja terkesan tidak percaya dan membentuk tim lain untuk melakukannya. Kemudian, pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling penting dari perancangan vaksin atau obat. Uji klinis fase terakhir ini tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. AstraZeneca dan Universitas Oxford bahkan terpaksa menghentikan uji klinis buatan mereka ketika menemukan peserta uji klinis di Inggris mengalami efek samping yang serius, sehingga rasanya tidak akan banyak yang bisa dilakukan oleh tim nasional bentukan presiden ini. Nah, kita masuk ke bagian penegasan ulang ya. Daripada hanya mengandalkan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek melalui berbagai pusat layanan kesehatan. Sebetulnya pemerintah dapat memperbaiki kualitas pengobatan pasien dan kesiapan tenaga medis agar angka kematian pasien COVID-19 tidak terus meningkat. Tanpa upaya terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tumpuan harapan pada satu solusi saja bisa dapat berujung pada masalah baru, terutama jika waktu pengembangan vaksin jauh lebih lama dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh menyimpan semua telur dalam satu keranjang. Upaya pengendalian wabah secara holistik dan ketat harus tetap dilakukan melalui berbagai sudut. Nah, itu tadi penegasan ulang ya, atau bagian kesimpulan dari tajuk rencana yang Ibu tadi bacakan. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah teks editorial atau tajuk rencana merupakan artikel utama dari suatu surat kabar yang berisi pandangan redaksi yang memuat fakta, kritik, dan saran terhadap suatu isu pada saat koran tersebut diterbitkan. Isi memiliki struktur yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini, yaitu teks editorial atau tajuk rencana. Semoga bermanfaat untuk kalian dan dapat dimengerti ya. Baik anak-anak, Ibu akhiri dengan selalu mengingatkan disiplin mematuhi protokoler kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu selalu gunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun. Baik anak-anak, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.